Ya, Rise Rent Podcast listeners dimanapun Anda berada di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya setiap Anda para pelaku usaha di berbagai bidang umumnya pasti sudah dan mungkin banyak di antara Anda yang kembali mengevaluasi bisnis plan usaha Anda, termasuk juga memastikan strategi dalam perencanaan bisnis tersebut apakah memang kompatibel atau adaptif dengan kondisi objektif perekonomian di masa pandemi seperti saat ini. Mungkin banyak di antara Anda yang telah melakukan perubahan-perubahan secara cepat, berkala, bahkan secara total atau melakukan shifting. Atau Anda mungkin sedang dan telah melakukan adaptasi dalam strategi manajemen model dalam bisnis Anda. Atau mungkin Anda telah atau sedang menentukan tujuan bisnis Anda ke depannya berdasarkan bisnis plan dan strategi perubahan yang Anda lakukan. Atau mungkin banyak di antara Anda yang saat ini masih harus terus berjibaku, bertahan, atau sedang dalam masa kritis dan membutuhkan apa yang akan kita dengarkan bersama di episode KBC Rise Podcast malam hari ini. Dalam podcast kali ini kita akan mendapatkan insight, knowledge, dan sharing session dari narasumber spesial kita di episode kali ini, yaitu Bapak Octavianus Siahaan, SIP, CHRP, NAS Consulting and Research Management Consultant. Dan tema kita di malam hari ini adalah Business Plan. Right process will bring the great result. Saya yakin apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita akan sangat berdampak untuk bisnis Anda. Dan pastikan Anda menyimak podcast ini hingga usai nanti. Tapi sebelumnya pertanyaan saya adalah, seperti apa bisnis plan dan proses strategi perubahan yang paling dibutuhkan oleh perusahaan Anda, oleh bisnis Anda? Mari kita simak bersama. Oke, Bro Insis sekalian, kenapa sih kita harus membuat bisnis plan? Jadi setidaknya ada pertanyaan di dalam strategic management, dan ini menjadi pertanyaan yang biasa di kalangan akademisi atau para pembuat bisnis plan. Artinya apa? Perusahaan ini pada saat sekarang mau kemana? Jadi kita melihat di sini saat ini ada di mana, kondisi sekarang ada di mana, dan kita mau kemana. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar ini harus dibuat dulu di masa awal ketika membuat perusahaannya sendiri. Untuk perusahaan-perusahaan besar misalnya membuat anak perusahaan atau membuat bisnis baru, seperti itu. Namun biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang masih kecil atau misalnya saya mau membuat satu bisnis baru misalnya kan, mungkin tidak terpikirkan dengan bisnis plan ini. Namun di tengah jalan biasanya merasa kesulitan. Sebenarnya saya mau kemana sih? Nah itu. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa kali camp sukses sejati, sesi malamnya itu kan ada tentang konsultasi. Nah, beberapa memang pengalaman yang saya dapat ketika konsultasi ke saya mengenai manajemen, mereka menanyakan mengenai bisnis. Mereka beberapa itu mengatakan bahwa bingung, bisnisnya sekarang tiba-tiba kesulitan, atau nggak ada PO, atau misalnya bingung mau kemana. Nah, saya tanya, sebenarnya tujuan awal bikin bisnisnya kemana? Nah, itu banyak sekali yang masih blur. Ya. Jadi, untuk membuat bisnis plan itu, statement dari current state-nya adalah ada di mana kita mau kemana. Nah, perjalanan inilah yang kita harus membuat semacam strategi plan-nya. Kenapa? Karena proses perjalanan organisasi bisnis ini dari saat sekarang ke masa depan selalu ada badai, selalu ada tantangan, kompetisi. Nah, jadi diperlukan strategi dan rencana aksi yang tailor-made gitu ya, yang disesuaikan dengan organisasi bisnisnya. Saat ini tidak ada satupun pebisnis di dunia ini yang paham atau sudah paham bahwa akan ada pandemi. Nggak ada, tiba-tiba aja ada COVID. Ketika ada COVID, nah banyak tuh yang kesulitan, yang turun omsetnya, ataupun tutup karena
tidak ada lagi bisnisnya segala macam. Nah, itu terjadi di mana-mana. Nah, ini COVID. Kalau di masa yang lalu, banyak hal yang lain terjadi. Misalnya Nokia yang tidak melihat ada perubahan di eksternalnya, sehingga mereka problem seperti itu. Jadi, penting sekali adalah untuk memikirkan saat ini ke depan bagaimana untuk ke sana. Jadi, kalau disebut dengan business plan, kenapa sih harus ada business plan ini? Pertama, itu sebagai dokumen tertulis resmi untuk perusahaannya. Nah, biasanya kalau misalnya suatu perusahaan misalnya mau membuat pinjaman ke bank atau misalnya mencari investor, biasanya akan ditanya mana rencananya mau seperti apa, bisnisnya seperti apa. Nah, biasanya itu dituangkan di dalam suatu dokumen tertulis ya, yang namanya business plan. Kalau di luar, hal ini sudah menjadi baku. Ketika ke bank, ketika mau membuat bisnis misalnya ya, ketika membuat bisnis, mereka akan ditanya bisnis plan-nya mana. Karena tanpa bisnis plan, ini akan menjadi tanda tanya, benarkah membuat bisnis? Karena bisa jadi nanti ketika mereka sudah memberikan misalnya izin untuk membuat bisnis, ternyata bisnisnya problem. Nah, jadi dokumen tertulis resmi ini adalah hal yang biasa kalau misalnya di luar. Nah, di Indonesia untuk bisnis plan sudah mulai banyak dipakai. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti saya di Astra misalnya ya, dulu ya setiap tahun saya dan tim ya di tim manajemen selalu membuat bisnis plan. Kenapa harus setiap tahun dibuat bisnis plan? Padahal kan bisnis plan itu ada dalam 5 tahun. Karena setiap tahun ada perubahan di eksternal dan di internalnya ada perubahan, maka harus selalu diupdate seperti itu. Kemudian bisnis plan itu merupakan petunjuk arah. Jadi kita dari sekarang nih di dalam bisnis plan sudah ada bisnis roadmap-nya mau kemana. Jadi nanti kan ada visi, visinya itu mau kemana. Oh, visinya mau ke sana gitu ya. Dah mau visinya ke sana itu dibuat dalam bertahap misalnya 5 tahun. Dan itu akan jelas kita mau kemananya. Dan kemudian dia menjadi peta jalan. Nah, yang dimaksud dengan peta jalan ini adalah ketika terjadi masalah di depan, misalnya, oh ada problem ini, ada problem A, problem B. Nah, kita lihat dalam bisnis plan ini, sesuai nggak? Bisa saja bisnis plan ini dalam 6 bulan misalnya kita update, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau, nah, misalnya seperti pandemi sekarang, udah pasti semua perusahaan akan mengupdate bisnis plan-nya karena akan berubah semuanya kan, banyak sekali perubahannya. Nah, kemudian yang disebut bisnis plan ini adalah strategis. Nah, kenapa disebut strategis? Karena dirancang secara strategis, ada melihat dari kondisi eksternal, ada melihat dari kondisi internal, dan biasanya memang dipakai pendekatan manajemen dalam hal ini. Ya, kita masuk ke dalam ini. Nah, bisnis plan yang saya bawakan ini, yang biasa saya bawakan, atau misalnya yang dulu saya lakukan di Astra atau perusahaan-perusahaan lain, ataupun yang saya berikan sebagai konsultasi adalah memakai background dari strategic management model ya. Dan strategic management model ini adalah memang hal yang memang sudah umum dilakukan. Intinya adalah dimulai dari visi misi. Dari visi misi itu udah pasti, karena kalau suatu bisnis, entitas bisnis nggak punya visi, nah udah bingung ya. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Ya kalau nggak punya tujuan, bagaimana kita mau membuat ke masa yang akan datang? Jadi visi itu penting karena itu merupakan strategi jangka panjang sebenarnya visi itu. Itu bisa strategi jangka panjang bisa sampai 25 tahun atau 50 tahun. Pertanyaannya apakah visinya dirubah? Bisa sesuai dengan perubahan yang ada. Karena di tempat saya bekerja dulu, kita ada merubah visi dari lokal menjadi internasional. Dan entitas di belakangnya semua strateginya berubah semua, mengarah ke internasional. Nah, jadi awalnya memang dari visi misi, kemudian akan dilakukan scanning eksternal dan scanning internal. Nanti kita akan lihat apa sih itu eksternal dan internal. Dan kita akan bikin SWOT-nya, SWOT goals-nya kita akan bikin, kemudian long term bisnisnya seperti apa long term objektifnya.
sasaran ya, sasaran strategis yang bersifat strategik jangka panjang. Dan terus sampai dengan implementasi. Nah, kalau sampai implementasi saja, kadang-kadang banyak membuat bisnis plan sampai implementasi. Kalau ini kan tidak memakai strategi manajemen model. Ada measure evaluasinya, performance. Nah, untuk saya ini nanti ada form-form semacam improvement. Jadi, improvement yang terus-menerus dilakukan. Jadi, memakai pendekatannya adalah ini. Ya, jadi pendekatan dengan strategic management model. Kira-kira dalam suatu bisnis plan apa sih yang ada? Kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah konten yang saya buat, saya upayakan seringkas mungkin. Saya upayakan seringkas mungkin, walaupun pada dasarnya, kalau misalnya dalam membuat bisnis plan yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar itu akan lebih ribet lagi. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya tidak besar atau skala kecil pun, ini cukup bisa dipakai. Malah sangat baik dipakai ya. Kita bisa lihat seperti itu. Kalau misalnya kita melihat di sini, ini kan ada executive summary. Apa sih executive summary itu? Nah, biasanya kalau membuat executive summary itu adalah summary dari apa yang dibuat bisnis plan itu. Kalau membuat bisnis plan, kalau misalnya konsultan-konsultan itu membuat bisnis plan setelah jadi, itu kan ada dibukukan, bisa sampai 60 halaman, 100 halaman. Nah, kalau misalnya direkturnya atau ownernya melihat sekian banyak halaman kan susah ya, jadi dibuat semacam summary-nya saja untuk dilihat. Bahkan kalau misalnya untuk mencari investor pun, ya kita udah bikinkan bisnis plan yang panjang lebar untuk mencari investor, nggak mungkin investornya membaca semua, ngapain gitu ya. Mereka hanya mau melihat executive summary-nya, di mana di executive summary itu ada visinya, ada business roadmap-nya, dan ada mengenai financial projection-nya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kita lihat di sini ada mengenai company description, product service. Kalau di manajemen ya, strategi manajemen model, biasanya product and service ini nggak ada nih biasanya. Tapi kalau saya membuat business plan ya ini harus ada di depan. Karena kita harus masuk ke dalam produknya apa sih yang mau dijual gitu ya. Produk dan jasanya apa gitu. Jadi supaya clear gitu ya. Karena ini akan membantu masuk nanti ke lingkungan, ke analisa lingkungannya. Jadi analisa lingkungannya akan masuk ke dalam analisa lingkungan si produk itu berada. Baru masuk ke SWOT, TOS, strategi formulation, business roadmap, financial projection, dashboard, dan evaluation. Nah, financial projection ini pun nanti ketika dibuat, ini yang memang harus dibuat ya, supaya saya secara lengkap. Jadi kan di dalam caption yang kita bikin, bagaimana membuat bisnis plan yang benar dan lengkap, ada semua di sini, ada financial projection-nya. Karena financial projection ini akan dicek ke depan nanti, ke goals-nya. Sesuai nggak? Misalnya, oh ya, di awal, misalnya owner-nya, goals-nya misalnya 50M. Ketika di financial projection, ternyata nggak 50M. Sales-nya ternyata kurang. Ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan feedback ke depan. Seperti ini. Bapak Ibu, kalau saya kecepatan mohon dikasih tahu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita bicara dari company description. Apa yang ada dalam business plan. Nah, what business are we in? Ini penting sekali, karena ini pernyataan portfolio bisnis. Kita bisnisnya apa sih? Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak paham. Nah, sering sekali di sini terjadi salah paham. Contohnya misalnya apa ya? Sering sekali kita, contohnya begini deh, yang lagi ditanganin sekarang misalnya. Oke, bisnisnya misalnya paving block misalnya ya, paving block. Nah, terus what business are we in? Oh ya, kami berbisnis paving block. Sebenarnya paving block ini kan adalah yang di bawah. Sebenarnya dia industrinya bukan paving block. Industrinya adalah outdoor flooring. Nah, itu yang saya maksud. Jangan sampai salah.
Karena kalau kita salah menempatkan nama bisnis kita akan salah nanti ketika akan membuat total market. Karena ini nyambung nantinya. Kalau kita hanya bicara, oh ya paving block, kita hanya ngomong total marketnya paving block saja. Tidak bicara total marketnya outdoor flooring, di mana di outdoor flooring itu ada selain paving block. Nah, seperti itu. Jadi bagian besarnya seperti apa? Sehingga kalau misalnya pada saatnya nanti, suatu saat, perusahaan ini bisa merambah bisnisnya ke bidang lain di dalam outdoor flooring, dia akan tertutup kalau hanya menyatakan paving block. Tapi kalau menyatakan misalnya outdoor flooring, oh dia bisa nggak hanya paving block saja, tapi flooring lain yang di outdoor. Tadi kan kalau Susan kan dulu ngomongnya perubinan, itu lain lagi, itu indoor misalnya gitu ya. Kalau ini kan outdoor, ya. Jadi outdoor flooring seperti itu. Nah kemudian visi juga clear sekali. What do we want to become? Bisnis kita mau seperti apa sih ke depannya? Mau jadi apa gitu bisnis kita ke depannya? Ini penting sekali. Nah, ini yang perlu karena dari visi ini kita akan membuat rancangan ke depan. Strateginya bagaimana? Oh, misalnya visi saya 20 tahun lagi itu akan seperti ini misalnya. Kalau misalnya Sultan misalnya kan bisnisnya kemarin ngomongnya tentang apa caca ya, minuman ya. Oh ya, saya nanti ke depannya mau seperti ini sekian tahun lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada visi statement. Tanpa visi statement akan sulit untuk membuat dasar strateginya. Nah, seperti itu ya, Bro NC. Oke, contohnya apa sih? Misalnya, IKEA to create a better everyday life for many people. Nah, yang paling enak nih, gampangnya ini AirAsia nih, menjadi to be the largest low cost airplane, ya seperti itu. Visinya itu dia. Ketika dia buat seperti ini, maka seluruh strateginya dibuat menjadi low cost. Sampai-sampai semuanya kalau bisa online misalnya kan, itu udah low cost. Jadi visi ini menentukan strategi ke depan seperti apa. Misi. Misi juga perlu dijabarkan juga di dalam organisasi perusahaan kita. Karena misi ini adalah menggambarkan apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya bisnis kita ada misalnya di minuman ya, apa yang misi kita untuk apa? Nah, seperti itu. Jadi merupakan misi yang menyebutkan alasan mengapa perusahaan itu ada. Kalau misalnya Gojek itu kan awalnya karena keperluan bahwa orang perlu untuk transportasi yang cepat dan gampang sekali dipanggilnya seperti itu. Karena awalnya kan melihat dengan mengacu kepada Uber di Amerika seperti itu. Nah, misi ini merupakan pernyataan yang harus clear sekali. Jangan sampai misinya berbeda dengan visinya ya. Nah, ini juga dalam misi ini juga akan terkandung nanti kira-kira apa yang akan menjadi strategi. Nah, contohnya seperti ini nih. Kembali saya coba ambil dari AirAsia ya. Misinya adalah kalau tadi visinya menjadi low cost company ya untuk airline ya. Dia sebagai misinya adalah menjadi the best company untuk bekerja di mana employee di-treat sebagai a big part of family gitu ya. Nah, seperti itu misi. Nggak ada masalah di sini. Karena di sini dia berarti cara kerja di dalam AirAsia-nya akan berbeda dengan cara yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian, selain visi misi, nah ini ada value-nya. Karena ini value-nya nih menjadi core fundamentalnya nih ya. Jadi suatu company selain visi misi, value, itu biasanya sudah ada 3 nih. VMV, kita menyebutnya VMV. Visi, misi, value. Value ini meng-guide company-nya, meng-guide organisasi perusahaan itu untuk bagaimana bertindak ke depan, bagaimana bertindak atas nama perusahaan, bagaimana bertindak ketika menjalankan bisnisnya, bagaimana karyawan bertindak di dalam menjalankan bisnisnya. Tanpa value, nah itu rohnya nggak ada gitu kan, tanpa value. Kenapa? Karena value inilah yang membuat visi dan misi itu bisa berjalan seiring nantinya gitu. Contohnya apa sih value? Kita langsung aja ya. Ini adalah beberapa sampel value yang saya dapat ya, yang banyak sekali dipakai di perusahaan-perusahaan.
nggak semua ini value yang dipakai, dan juga tidak hanya ini saja value yang ada. Banyak sekali value yang dipakai tergantung dari ownernya. Kalau misalnya family business, biasanya value itu digali dari ownernya. Seperti apa sih ownernya ini, kepribadian ownernya maunya seperti apa sih? Kita menggali dari sana. Ownernya ini mau perusahaan yang dipimpinnya, yang dibinanya ini menjadi seperti apa. Nah, tapi satu hal, integrity itu sangat banyak dipakai. Jadi kalau misalnya integrity ini kan walk the talk ya, merupakan kejujuran segala macam. Banyak sekali perusahaan yang memakai ini. Jadi kalau misalnya ini dipakai sebagai value di dalam perusahaan tersebut, maka karyawannya diharapkan adalah seseorang yang punya integritas juga. Tanpa karyawan punya integritas, maka akan sangat mungkin value dirinya akan bertabrakan dengan value dari company. Nah, ini akan problem. Jadi diharapkan sekali, misalnya kalau di value di perusahaan tersebut ada mengenai integritas, integrity, ya, maka biasanya mereka akan mencari karyawan yang punya integritas juga yang bagus. Nah, itu yang paling penting gitu. Antara value company, ya, itu sering sekali berhubungan dengan siapa karyawan yang akan diambil untuk bekerja di dalamnya. Gitu. Itu perlu sekali. Bahkan itu ada satu perusahaan di migas total ya. Nah, dia sampai membuat semacam kriteria karyawan yang harus masuk ke dalam total itu sendiri. Salah satunya adalah bahwa value yang dipunyai orang tersebut harus sama dengan value dari company-nya. Di samping yang lain-lain adalah bahwa orang yang bekerja di total itu harus bisa bekerja di dalam 2 kontinen misalnya. Dia bisa kerja di, misalnya orang Indonesia gitu ya, total orang Indonesia. Dia harus bisa di Indonesia, bisa misalnya di negara lain. Kalau 2 kontinen berarti dia bisa juga bekerja di Afrika misalnya seperti itu. Jadi ada tentang orang yang dibuat juga. Oh, orang yang seperti apa nih yang harus masuk ke dalam perusahaan saya? Atau orang yang bagaimana yang bisa kita terima sebagai karyawan? Nah, salah satunya adalah value. Nah, ini banyak sekali ya sebenarnya ya. Jadi nggak hanya 7 ini, tapi 7 ini yang banyak yang dipakai ya, yang banyak dipakai. Integrity, passion. Jadi orang company itu menginginkan karyawannya punya passion ya, untuk belajar, untuk semangat baik bekerja gitu ya. Ada yang curiosity, courage, sampai teamwork dan excellent, bekerja keras dan cerdas dalam implementasikan yang terbaik ya. Nah, company value ini penting sekali untuk perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di perusahaannya belum punya value, ya mulailah membuat value-nya sesuai dengan apa yang Anda inginkan agar arahnya menjadi jelas. Jadi mulai dari awal dulu nih, visinya seperti apa ke depan, mimpinya apa. Jadi gampangnya dari mimpi. Oh, mimpi saya apa ini? Mimpi ke depannya apa? Oke, sudah dapat visi dan mimpi itu, baru kemudian misinya apa? Baru membuat value-nya. Nah, ini dasar ini akan lengkap kalau VMP ini sudah ada. Demikian ya. Oke, kemudian goals and objective. Nah, kalau kita membuat business plan, tadi kita sudah bicara VMV, visi, misi, value. Tentu untuk suatu entitas bisnis, kita tentu perlu apa sih tujuan jangka panjang kita, seperti apa diisi dia, kualitatifnya seperti apa, kuantitatifnya seperti apa. Nah, ini dirumuskan dengan metode SMART ya. Sasarannya spesifik, jelas, tidak multitafsir, dapat diukur, nggak mengada-ngada lah gitu ya. Juga bisa sasaran tersebut dapat diraih, realistik, dan ada waktunya. Nah, seperti apa sih? Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini goals and objective. Ini sederhananya seperti inilah ya, sederhananya. Kalau di perusahaan-perusahaan, kalau misalnya saya dulu ya, misalnya di Astra atau di Triputa dan yang lain, ini bisa banyak nih, objektifnya bisa banyak, bisa macam-macam gitu ya. Namun kalau yang ini untuk saat ini untuk di KBC ini teman-teman
bisa memakai ini. Malah kalau kita di shifting up ya, kebetulan saya juga ikut, itu di bukunya Pak Paulus Bambang, di Lead to Bless Leader, itu sebenarnya udah bagus banget itu mengenai fit and prosper. Prosper ya. Itu bisa dicek di halaman berapa ini? Di halaman 86. Itu ada fit and prosper. Ini sebenarnya saya pakai juga sebagai goals and objective. Kenapa? Karena dengan fit and prosper ini sudah mencakup banyak sekali. Karena misalnya contohnya dari revenue of sales misalnya, revenue of sales ini misalnya katakanlah year one 12 miliar 500 misalnya gitu. Nah ini ketika membuat strateginya, ini sudah banyak anak-anaknya gitu. Bagaimana meraih ini? Bagaimana marketingnya? Bagaimana salesnya? Itu strategi sampai action plan-nya udah banyak. Padahal tujuannya kan agar objektifnya ini ada nih. Nah, seperti itu. Dan bisa dibayangkan kalau yang Pak Paulus tulis itu fit and prosper, itu sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 objektif ya. Itu turunannya itu akan banyak sekali. Jadi kalau saya sih sarankan kalau untuk sementara pakai yang gampang dulu, enggak, karena Pak Paulus juga waktu itu bilang enggak semua, betul sekali enggak semua. Yang paling banyak yang dipakai adalah sementara adalah revenue of sales, profitability, productivity, process excellence ya. Terutama tiga ini nih, revenue of sales, profitability, organization productivity. Kalau di perusahaan di Astra pun, kalau di atas di apa namanya di direksi ya, kan kalau di sana itu bulan 8 dari AI itu sudah keluar tuh presiden letter ya untuk disampaikan ke semua grup. Nah, kemudian dari grup itu akan keluar lagi presiden letter dari grup disampaikan ke anak perusahaan. Nah, tiap anak perusahaan kemudian presiden direkturnya akan mengeluarkan juga presiden letter, di mana di dalamnya juga akan ada sasaran-sasaran. Nah, ini yang kami kerjakan seperti itu. Dan biasanya dua ini utama ya, revenue of sales, profitability. Dan sebagai pabrikan, biasanya produktivitas ini pun dipakai nih. Pabrikan atau misalnya distribusi atau yang lain. Karena ini menentukan produktivitas. Apakah produktivitasnya lebih rendah atau lebih tinggi? Gaji kan naik tiap tahun ya. UMR naik, gaji naik. Tapi kan diukur tuh revenue per total manpower nantinya. Ketika revenue diukur ke total manpower misalnya lebih rendah, ya berarti produktivitasnya juga tidak tercapai. Nah, kira-kira itu. Nah, untuk membuat itu bisa tetap bagus atau lebih baik, turunnya akan banyak sekali turunannya. Nah, di situ. Jadi, goals and objective ini adalah sebagai sasaran yang bisa kita pakai dalam jangka 5 tahun. Nah, mungkin ada yang menanya, wah susah ya jangka 5 tahun. Betul, karena kalau saya dulu membuat revenue of sales itu ya, itu saya harus riset dulu nih. Di bulan 8, biasanya saya melakukan riset pasar itu 8, 9, 10 saya lakukan riset pasar. Terus kemudian di bulan 10-nya data-data udah lengkap, udah disubmit ke bagian lain, baru kita melakukan pembuatan bisnis plan sampai bulan 12, baru kemudian ditandatanganin di akhir bulan misalnya seperti itu. Nah, betul sekali. Tapi yang jelas adalah membuat ini nggak sembarangan ya. Perlu jelas juga, perlu hati-hati, dan pemikiran yang dalam. Nggak asal-asal gitu, nggak asal lompat juga gitu. Kemudian juga biasanya yang setahun ini biasanya sudah kita confirmkan 100%. Tahun kedua mungkin sekitar 75%. Seperti itu kira-kira untuk goals and objektifnya. Kemudian yang lain apa di dalam suatu bisnis plan? Kita harus gambarkan produk dan service yang kita lakukan. Produk atau jasa apa yang kita jual di situ. Menggambarkan produknya, kira-kira harga berapa. Memang untuk ini kan kita bicaranya 4P ya, product, price, promotion, dan juga placement ya. Nah, di dalam produk ini kita perlu lebih fokuskan dulu nih produk. Kenapa? Karena ada unique features.
Setiap produk itu harus unik, karena ini tujuannya pada saat peperangan kita di lapangan nanti. Di market kita harus berperangan. Kalau produk kita nggak unik, tidak berbeda dengan yang lain, akan sulit sekali. Kalau di Bogor, ya kebetulan saya kan orang Bogor ya. Jadi kalau mie-nya itu kan mungkin kalau teman-teman jalan di Surken ya, di Surken. Pak Tommy sih kalau udah saya ngomong mie itu ya udah pusing juga nih Pak Tommy ya. Jadi di Surken itu banyak bakmi itu. Tapi kan masing-masing punya aneh-aneh itu. Bakmi hijau lah, bakmi agih lah, bakmi segala macam. Masing-masing, oh ini rasa ini. Oh ini hijau dari sayuran. Nah, kenapa? Dia punya unique features-nya. Jadi orang pas pada jalan, aduh gue mau makan apa ya? Oh ini kayaknya oke nih, bakmi hijau ini, menyehatkan ini. Walaupun ya nggak tahu juga ya aktualnya seperti apa, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas, produk perlu unique feature agar kita bisa membuatnya bertempur di marketplace. Nah, kalau bisa kita buatkan seperti ini nih. Ada berapa produknya? Atau kita buatkan kategori produknya, ya. Kemudian yang penting itu adalah apa sih key deskripsinya, key atributnya ini apa sih? Kemudian benefit untuk customer-nya apa sih produk kita? Karena ini nanti akan kita pakai pada saat kita akan melakukan competitive profile matrix. Jadi nanti ada itu ya. Kalau kita nggak punya informasi ini, kita akan kesulitan ketika kita akan membandingkan perusahaan kita atau produk kita dengan pesaing. Kita akan sulit melihat kita ada di mana. Apakah kita udah bagus, apakah kita lebih baik, atau kita down sekali. Karena dalam persaingan selalu kita bandingkan diri kita, perusahaan kita dengan yang lain juga, seperti itu. Nah, di sini perlu adanya unik yang tadi, keunikan produknya apa, USP-nya seperti apa, unique selling proposition-nya seperti apa. Nah, kalau udah belajar yang di bulan lalu, yang dari si Smerly, lebih nyaman nih. Karena si Smerly sudah jelaskan sekali value proposition ya di situ. Produknya gimana, value proposition-nya gimana. Nah, ini lebih enak nih. Nah, itu yang maksud saya jelaskannya saya lebih mudah karena ya udah tinggal lihat bisnis model kanvas gitu ya. Jadi perlu sekali USP di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sampai di dalam ini operating environment. Kalau kita lihat tadi ke belakang ya, ada banyak sekali analisa yang harus kita lakukan ya, analisa di lingkungan. Nah, apapun produk Anda, apapun jasa Anda, apapun yang dijual, semuanya ada di dalam lingkaran ini. Nggak ada yang di dalam lingkaran ini. Lingkaran yang paling luar adalah lingkaran makro. Nah, ini adalah global dan nasional. Biasanya badainya paling besar di sini. Badainya paling besar di sini. Badainya apa sih? Masalah politik, masalah sosial, tekanan dari luar, masalah ekologi, legal, teknologi, economic indikator. Saat ini tekanan dari luar itu apa sih? Ya, Bapak Ibu tahu ya, nature, ekologi, saat ini kan pandemi. Jadi tekanan ini akan mendera kita semua nih. Pandemi yang ada di dalam badai luar ini itu menghancurkan semua, menghantam semua pebisnis. Jadi kalau misalnya, jadi ini harus masuk di dalam perhitungan, dalam analisa. Oh ya, pandeminya ada. Sampai kapan pandeminya? Ini yang banyak ditunggu oleh pebisnis. Kenapa? Antara dia akan kembali semula atau oke deh kita merubah semuanya, kita sesuaikan lagi karena pandeminya katakanlah misalnya oke sampai 5 tahun lagi mungkin akan problem atau cara bisnisnya udah berubah nih. Bisa aja cara bisnisnya udah berubah. Jadi dia melihatnya seperti itu. Nah, kemudian adalah badai kedua ada di mana? Ada di industri. Kalau ini adalah operating industri ini yang dipelopori oleh Michael Porter. Jadi akan ada tekanan dari supplier,
ancaman pendatang baru, persaingan di antara kompetitor kita dengan kompetitor. Bisa jadi ada substitusi produk gitu ya. Bisa jadi juga ada power of buyer. Nah, di sini misalnya contoh paling menarik itu sebenarnya salah satu ya. Kalau saya bilang contoh paling menarik itu misalnya si Susan itu kan bisnisnya di bidang ya minuman ya, minuman seperti itu. Nah, di sini cukup besar juga badainya karena pemainnya juga besar, banyak sekali. Bagaimana pendatang baru, bagaimana persaingannya, ada nggak substitusinya dari minuman itu berbagai macam minuman ya. Nah, di sini banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian selain di lingkungan industrinya, ada di lingkungan marketnya sendiri. Tadi kita bicara industri, kita bicara industrinya. Kemudian kita bicara marketnya. Marketnya mau gimana ini? Apakah kita mau masuk di market yang ada sekarang? Kalau misalnya, katakanlah misalnya produknya di DKI Jaya, misalnya di Jakarta, oh apakah kita mau masuknya di luar Jakarta nih? Oh mau masuk Bogor kah atau Bandung kah? Berarti ada new market ya. Atau misalnya total market size-nya seperti apa sih? Apakah pernah dihitung nggak market size-nya? Nah, banyak sekali teman-teman atau pebisnis, apalagi pebisnis pemula, lupa untuk menghitung total market size. Sebenarnya ini berapa sih market size-nya ini? Kenapa harus dihitung? Sebab total market size ini perlu dihitung agar untuk menentukan bagaimana ke depan, strateginya apa yang harus dilakukan. Apakah dia ada di current market atau harus masuk market baru, atau misalnya, oh misalnya begini, kalau market di Jakarta lebih kecil misalnya kan, kalau misalnya makanan Sunda misalnya, makanan Sunda, oh kalau di Jakarta lebih kecil dibandingkan di Bandung misalnya. Nah, contohnya seperti itu gitu. Jadi market perlu, total market size perlu sekali gitu kan. Customer-nya seperti apa. Dan yang paling kecil adalah organisasi di dalam perusahaan kita sendiri, yaitu your organization. Di dalam your organization, banyak badai juga di sana. Ada problem juga yang di sana. Terutama masalah orang, karyawan. Kalau di sini saya banyak sekali menganalisanya dengan 7S McKinsey ya. Di mana 7S McKinsey ini dia mengenai strategi, skill, staff, share value, segala macam itu dilihat ya. Itu dilihat. Kalau perusahaan-perusahaan besar, mungkin 7S ini sudah oke. Mereka sudah punya strategi, karyawannya punya skill, segala macam. Maka itu akan didekati dengan misalnya competitive advantage untuk melihat dari organisasinya. Namun banyak sekali perusahaan kecil ataupun besar juga, karena saya pernah di perusahaan tertentu juga ya, itu 7S-nya belum clear. Artinya apa? Strateginya nggak jelas. Skill dari karyawannya kurang. Misalnya mereka mau masuk new market, nggak ada karyawan bisa masuk ke sana, nggak ada karyawannya yang punya skill marketing secara mumpuni sehingga mereka sulit masuk new market. Seperti itu contoh. Jadi ini harus dibedah semuanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kan, di sini ada penjelasannya, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ya, penjelasannya seperti itu. Tapi intinya adalah operating environment ini sangat penting. Ini adalah pusat dari kita analisanya. Demikian. Nanti kalau ada yang mau bertanya ini silahkan ya. Oke, kita masuk di makro pertama. Di political pest ya, pestle. Ada yang bilang pestle, ada yang bilang juga ini pestle atau apa segala macam. Tapi intinya tetap sama ya. Ini adalah mengenai politik. Bagaimana sih? Intinya adalah kalau kita membuat di kertas kerjanya itu pakai Excel sebenarnya ya. Kalau kertas kerjanya pakai Excel. Jadi kita bedah nih satu-satu politiknya nih, political ini dibedah. Ada banyak pertanyaan di situ. Pertanyaan-pertanyaan. Bahkan untuk beberapa konsultan, terutama konsultan dari luar ya, itu PESTLE ini dibuat gradasinya atau dibuat pembobotan. Beratnya di mana? Karena ini penting. Setiap bisnis, setiap usaha atau industri, saya juga memang memakai pembobotan. Misalnya gini, kalau industri tambang, political ini penting sekali bagi mereka, sangat penting. Ya contohnya misalnya
Kalau misalnya ada misalnya ada dari pemerintah, misalnya ada regulasi mengenai pertambangan, bisa menjadi opportunity, bisa menjadi threat. Nah, itu nanti. Karena ini menentukan apakah ini opportunity atau ini menjadi ancaman gitu. Kalau misalnya oke, katakanlah misalnya industri apa ya? Oh, industri minuman lah misalnya, industri minuman. Eh, Misalnya regulasinya dari pemerintah bahwa minuman itu harus menyehatkan, tidak boleh mengandung bahan berbahaya A, B, C, D misalnya kan. Nah, itu adalah salah satu treat artinya kan bagi industri minuman. Mereka harus cek benar nggak minuman yang saya produksi ini mengandung apa yang dilarang oleh pemerintah. Nah, itu harus dicek. Political ini gimana? Regulasi dari pemerintah seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ekonomi juga sama ya. Industri itu ada apa? Ada isu apa di industri itu? Ada masalah apa? Misalnya contoh yang baru-baru ini deh, ya, yang baru-baru ini dari Menteri Keuangan ada isunya kan, saya belum jelas ya seperti apa, tapi di beberapa hal isunya adalah masalah PPN, ya, masalah PPN akan ditinjau bisa kemungkinan naik gitu ya. Lah, kalau sekarang aja PPN 10% aja orang akan problem misalnya kan. Banyak yang mengelak dari PPN seperti itu ya, misalnya seperti itu. Apalagi kalau ditambah untuk produk-produk tertentu itu bisa menjadi tidak kompetitif dia dengan yang lain. Jadi ini harus dipahami juga itu. Bagaimana ekonominya, bagaimana regulasi pemerintah, bagaimana industrinya. Social culture misalnya. Oke, ini perlu misalnya tren saat ini gimana sih? Social lifestyle-nya bagaimana sih? Demografi penduduk Indonesia seperti apa sih? Bagi teman-teman yang punya industri atau misalnya bisnisnya mengarah ke middle up, oke, konsumen saya, segmen saya ya. Nah, itu udah dijelaskan di bisnis model juga ya. Segmennya misalnya di middle up. Nah, dicek kan. Oh ya, tahun 2020 penduduk Indonesia 2020. Di situ ada mengenai middle up itu berapa banyak, berapa persen. Let's say kalau nggak salah 42% ya kalau nggak salah ya. Nah, dari situ bisa dilihat, oke, dari sini 42%. Terus di mana populasi terbanyak? Nah, misalnya seperti itu. Oke, saya bisa apa di sana? Nah, ini banyak sekali turunannya itu. Lifestyle-nya seperti apa? Oh, lifestyle sekarang ini misalnya nih anak muda generasi Z, oh ya, mereka ini senang gayanya Korea-Koreaan, misalnya minumannya seperti ini. Oke, saya bisnisnya seperti ini. Lifestyle-nya adalah seperti ini. Nah, ini akan banyak aspeknya. Bisa menjadi opportunity, bisa menjadi treat juga, atau seperti apa. Jadi, untuk makro ini, itu lebih mengarah apakah hasil dari pastel ini menjadi opportunity atau peluang bagi bisnisnya, atau menjadi ancaman bagi bisnisnya. Nah, itu didetailkan satu-satu. Dan kalau perlu juga dibuat bobotnya. Oh, perusahaan saya, kalau misalnya tadi industri minuman tadi ya, untuk lifestyle gitu ya, eh, maka social culture ini bobotnya lebih tinggi. Katakanlah misalnya, kalau total kan 100 ya. Kalau di rata-rata ini kan 100 bagi 6 misalnya berapa ini? Sekitar 20-an, kurang dari 20 ya. Misalnya. Mungkin bobot social culture-nya 40, yang lainnya mungkin ada yang 10, ada apa. Nah, ini penting karena nanti kita lihat ke belakangnya eh, mana yang akan dipilih sebagai utamanya dalam hal kita membuat strategi, dalam hal kita membuat SWOT-nya nanti, seperti itu. Oke, nah kemudian kita bicara mengenai five force. Ini yang tadi saya sebut adalah badai di dalam industri ya. Ini five force ini dikenalkan oleh Michael Porter. Ini adalah ini ada di dalam satu bukunya mereka, beliau tentang competitiveness. Nah, ini adalah merupakan analisa yang lain ya. Jadi dilihat nih, ini juga akan melihat apakah ini menjadi ancaman atau bukan ancaman, apakah menjadi opportunity atau menjadi ancaman. Misalnya pendatang baru masuk di sini. Apakah ada barrier untuk pendatang baru masuk? Atau misalnya, oh bisnis saya ini siapapun bisa masuk, wah itu susah itu.
Kalau siapapun bisa masuk, berarti kompetisinya tuh berdarah-darah ya bisa. Oh, bisnis saya ini akan sangat sulit masuk untuk orang-orang tertentu, sulit masuk misalnya butuh modal yang besar misalnya. Oke, nyaman, tenang, karena nggak banyak yang akan masuk di sini. Contohnya seperti itulah ya. Kemudian misalnya di sini kan number of customer size-nya seperti apa nih ya? Berapa banyak di sini diferensiasinya antar kompetitor seperti apa? Terus ada substitusinya seperti apa nih? Ada nggak produk kita? Ada nggak substitusi dari produk kita? Nah, itu penting juga itu. Karena kalau nggak ada, oke, aman. Berarti kita bisa dibilang ada opportunity di situ ya. Karena nggak ada substitusi. Tapi kalau ada substitusi, maka substitusi itu menjadi ancaman. Nah, kemudian supplier power nih. Supplier power ini bagaimana? Kalau misalnya Anda perusahaan maklun, misalnya ya, berarti Anda membuat produk Anda di pabrik orang gitu ya, di tempat lain gitu kan. Ya, dia sebagai supplier Anda gitu. Bagaimana powernya ke Anda gitu. Kalau misalnya power dia besar, misalnya, oh banyak yang maklun ke dia, hati-hati, siap-siap Anda satu saat misalnya, oh ya Pak, sekarang harganya sekian nih, bagian apa Pak? Pusing kepala dong. Anda sudah prediksi harganya katakanlah misalnya 10.000 nih. Toto harganya naik menjadi 12.000 atau 15.000. Nah, Anda akan sacrifice di dalam penjualan. Nah, ini akan menjadi ancaman. Nah, ya, seperti itu. Kemudian customer power juga di sini. Buying power di sini juga cukup bisa dibilang ancaman atau tidak, atau menjadi opportunity ya. Seperti itu. Nah, total dari kesemuanya itu, kita bicaranya adalah persaingan di antara kompetitor. Berapa sih jumlah kompetitornya? Biasanya saya ajak untuk melihatnya ini adalah pilih 5 atau maksimal 10 dari kompetitornya. Kalau pabrik-pabrik misalnya kalau kita dulu saya biasanya memilih 5. Jadi perusahaan kita, pabrik kita, terus orang lain kira-kira 5 yang memang bisa dibilang sangat-sangat kuat misalnya gitu ya. Kenapa? Kita harus melakukan konfirmasi mengenai kompetisinya. Mereka kuat di mana, kita kuat di mana, mereka lemah di mana, kita lemah di mana. Itu penting soalnya di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke market and sales analysis. Bagaimana market yang ada? Kita ke B2B atau B2C? Lokasinya di mana? Bagaimana motivasi untuk pembeliannya? Nah, ini banyak sekali. Kita akan lihat di sini bagaimana history dari penjualannya. Kalau misalnya sejarah dari penjualannya, oh penjualan tahun pertama sampai tahun ketiga bagus, terus tahun keempat kelima turun. Ini ada apa? Pasti ada sesuatu kan? Nah, ini juga perlu dilihat supaya apa? Supaya menjadi masukan pada saat kita membuat strategi. Saya dulu ada di family business juga ya. Jadi ketika saya masuk di sampai sekian banyak tahun itu mereka bagus, leading, benar-benar leading, bagus. Tapi kemudian menurun drastis sampai turun jauh. Ternyata setelah dicek, diselidiki adalah masalah dia kurang dalam hal competitive advantage ya, dalam hal market juga. Nah itu yang penting. Jadi ketika diperbaiki untuk bisa berkompetisi lagi, marketnya juga dibenahi, maka mulai naik. Nah ini perlu dilihat sejarahnya seperti apa. Bisa dilihat juga dari sejarah penjualan gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi, total marketnya ada berapa sih? Nah, kemudian ada di segmen mana produk kita? Ada di segmen mana? Dari segmen itu kita mau targetin berapa sih produk kita? Penjualan kita mau targetin berapa sih selama 5 tahun ini misalnya kan? Positioning kita ada di brandnya nanti seperti apa nanti bentuknya ya. Jadi unique selling proposition itu penting ya. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kita gitu ya. Ini yang penting gitu. Kalau misalnya kita punya USP ini sama dengan kompetitor, susah. Ya paling kita bicaranya adalah oke, dia lebih baik penjualannya atau saya lebih baik penjualannya,
tapi kita nggak punya competitive advantage di sini. Jadi kita memerlukan juga USP di sini. Kita lihat seperti ini ya, total marketnya seperti ini. Jadi dari totalnya seperti ini nih. Ditelusur ini sampai ke bawah. Terusin. Yang ikut Pak Paulus shifting apa sih udah paham nih yang seperti ini. Kalau dulu saya, karena saya di Astra, saya jualannya dulu kan spare part ya, spare part. Jadi saya setiap tahun itu saya akan muter ya ke beberapa provinsi dan juga kepada apa manufaktur ya, manufaktur mobil, manufaktur motor ya. Saya dan tim gitu ya. Dan juga cek ke pelanggan, distributor, juga cek ke toko gitu ya. Kadang-kadang saya harus nggak pakai seragam kantor lah ya. Kalau udah survei gitu nggak mungkin kita pakai seragam kantor ya. Kita bawa hadiah entah baju, entah apa. Kita coba survei ke toko-tokonya. Pak, Bapak, Ibu, sekarang ini produknya, misalnya produk saya gitu ya, tentang rubber part misalnya. Ada pemain baru nggak ya yang masuk selain ini kan banyak kan pemain ini ya ada mereka akan jelaskan gitu. Kita perkenalkan diri tentunya. Nah ini kita perlu survei apakah pemain baru, terus pasarnya bagaimana. Kalau misalnya untuk otomotif itu ya saya ngomong otomotif dulu ya. Untuk otomotif gampang. Dalam arti apa? Kita bisa lihat ke polisi. Di polisi itu kan tercatat berapa banyak unit truk, berapa banyak unit motor, berapa banyak unit ini yang beredar di Indonesia, yang beredar. Nah, kalau dari pabrik itu ada data per tahun itu mereka produksi berapa. Jadi kita data itu kita pakai. Itu kalau di spare part ya. Data itu kita pakai. Ada umur. Nah, kalau misalnya dulu saya misalnya waktu survei misalnya tentang motor Honda misalnya, motor Honda. Kita lihat, kita batasin sampai produksi tahun berapa. Kenapa? Karena akan ada hubungannya dengan jenis produk yang mau kita pasarkan. Kita masuk di segmen mana? Produknya seperti apa? Nah, ini penting. Jadi dari total market, terus kita masuk di segmennya. Kita lihat ya, spare part sekarang adalah seperti ini pasarnya. Segmennya misalnya rubber. Rubber part itu misalnya sekian. Dari rubbernya kita bidik lagi. Kita akan masuk ke rubber yang mana nih? Produk rubber apa? Nah, kan rubber itu banyak sekali. Nah, kita pilah lagi. Dari sini kita akan tentukan kita mau ambil yang mana nih. Misalnya untuk rubber pusing ini berapa, untuk rubber pusing yang lain berapa, misalnya untuk produk yang lain berapa. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari marketnya ke depan seperti apa. Dari gambaran marketnya itu bisa lebih jelas di sana. Seperti itu. Kemudian kita juga lihat di sini adalah analisa dari marketnya, kita lihat dari sales volume-nya. Ini penting sekali. Kenapa? Kita harus lihat apakah produk kita ini masih bagus atau tidak. Kalau misalnya kita lihat, oh produk kita ini masih bagus sih sebenarnya, tapi kenapa turun ya? Nah, berarti ada ancaman. Satu itu. Kedua, ada yang namanya life cycle product. Saya nggak ada di sini ya ininya ya, kurvanya ya. Ada yang disebut dengan kurva life cycle product. Kurva ini menentukan kapan produk ini akan decline. Jadi misalnya saya membuat satu produk, oh masuk, maju, naik. Nah, banyak pebisnis lupa, karena sebenarnya hukum dari Sigmund itu untuk curve-nya itu namanya yang menyebutnya itu Sigmund curve ya, kurva Sigmund. Itu adalah kurva life cycle. Itu selalu ada decline, ada penurunan. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan, ya saya ngomong Samsung deh, biar jelas ya. Samsung ini kan mengeluarkan terus nih produk barunya kan. Kenapa? Karena mereka akan lihat kurvanya. Jadi pada saat tertentu dia akan decline. Nah, sebelum decline dia sudah ada produk barunya dengan fiturnya yang berbeda lagi, dengan ABCD lah segala macam ya. Nah, itu terus ya. Atau juga misalnya dari suatu entitas bisnis misalnya
Dia sudah menetapkan kapan misalnya model ini akan dihentikan produksinya. Contoh dari Toyota misalnya. Oh, model ini akan dihentikan tahun sekian. Dia udah siapkan di awal, misalnya sekian tahun sebelumnya, udah siapkan penggantinya. Intinya adalah kenapa harus ada itu? Supaya perusahaan itu bertumbuh terus. Tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus. Bisa jadi dari produk atau penguasaan pasar ya, seperti itu. Jadi perusahaan atau pebisnis yang lupa membuat life cycle dari produknya, itu satu saat akan mengalami badai yang disebut dengan decline. Tiba-tiba, loh, gua nggak ngapa-ngapain nih, kok nggak ada apa-apa, kok orang-orang udah mulai nggak beli lagi. Nah, di situ akan ada masanya dia akan turun. Nah, itu disebut dengan kurvanya. Kita harus lihat dari sejarah marketnya ya, sales volume-nya seperti apa. Nah, ini adalah yang saya sebut tadi, kita akan analisis internal kita, perusahaan kita dari 7S ini. Gimana sih strateginya? Bisa dibilang wajib ada lah, gitu. Wajib ada. Karena kalau nggak punya strategi, problem. Strukturnya nggak jelas, problem. Nggak punya sistem, akan problem. Sistem ini misalnya, bagaimana proses bisnisnya dari awal, dari supplier sampai dengan customer. Sebab kalau nggak ada proses bisnis yang jelas, sering sekali overlapping atau sering sekali bermasalah di dalam perjalanannya. Namun kalau ada sistem yang benar, misalnya proses bisnis yang baik, itu lebih enak ya. Demikian juga struktur. Struktur ini ya gampangnya adalah organisasi ya. Organisasi itu kan ada people ya. Dan di people itu kan ada job description-nya, tanggung jawabnya seperti apa. Itu harus jelas ya. Strategi juga begitu. Strategi ini lebih ke arah yang tadi di depan itu yang kita bicara mau kemana ya. Visinya harus ada. Kemudian kompetitifnya, advantage-nya harus ada gitu. Bagaimana harus ada kompetitif advantage-nya? Apa yang membuat dia berbeda dengan yang lain? Bagaimana penguasaan pasar? Misalnya mereka membuat strategi, oke, kita harus memperbanyak produk misalnya kan, produk setiap tahun. Itu salah satu strategi ya. Misalnya skill, tinggal di training orangnya, staffnya tinggal diberesin gitu ya. Oke, ini gampang lah. Style ini adalah masalah kepemimpinan, stylenya seperti apa. Share value ini adalah sebagai di tengah. Bagaimana sih value-value yang ada di perusahaan itu? Apa prinsip dari perusahaan itu sehingga dia bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau kita di KBC ini kan kita sudah jelas ya, itu bisa dipakai prinsipnya glory itu bisa dipakai di sini. Jadi itu clear sekali gitu kalau menurut saya. Jadi ketika saya di KBC, ketika saya juga jadi konsultan, saya lihat, oh iya menarik nih sebenarnya di KBC ini. Kita bisa lihat nih ada value yang bisa kita terapkan di dalam bisnis kita gitu loh. Artinya itu menjadi guidance kita juga dalam berorganisasi di bisnis kita gitu loh. Jadi nggak pusing-pusing lagi harus cari value seperti apa. Kalau di Astra kan dulu kan, oh harus bikin value ini segala macam bla bla bla. Di samping value yang tadi saya bilang ya, company value itu. Ini ada value yang bisa kita pegang juga gitu loh di dalam bisnis kita seperti itu. Oke, kita masuk di SWOT-nya. Tadi kan saya sudah bahas tuh apa sih strength-nya, weakness-nya, apa sih opportunity-nya, trick-nya. Nah, strength dan weakness itu ada dari internal, strength dan weakness. Kalau misalnya strategi ini nggak ada, struktur segala macam, berarti kita punya weakness. Di sini kita punya weakness. Nah, misalnya kita ada strategi, itu bisa jadi strength kita di strateginya, atau strukturnya ada strateginya. Kalau yang lainnya weakness, nggak apa-apa. Kita taruh ini di weakness. Nanti kita bisa lakukan matriksnya. Nah, jadi internal faktor itu seperti itu. Salah satu juga yang lain adalah misalnya bisa juga kita pakai 4P. Jadi produk, price, misalnya ya, promotion atau dan placement. Oke, produk kita kuat misalnya gitu. Kita produk yang kuat, banyak dibeli ya segala macam. Oke, bisa. Itu juga bisa. Dalam arti misalnya brand ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oh, price kita paling murah. Oh, itu kuat berarti. Price kita paling murah. Orang beli kita karena paling murah. Asal jangan price yang murah tapi karyawannya di apa ya, nggak dibayar gajinya dengan pantas ya, susah juga gitu ya. Seperti itu. Kemudian masalah opportunities dan threat ini. Nah, ini yang dari badai tadi itu, yang luar vesselnya,
dari industrinya segala macam ya. Nah, itu ada di situ. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan setelah ada SWOT matrix ini? Kita masuk ke dalam SWOT tools-nya. Jadi kita tulis di sini strength-nya, kita tulis di sini mengenai weakness-nya, yang tadi yang udah dipilih ya. Kita tulis di sini opportunity-nya dan kita tulis di sini threat-nya. Kemudian apa sih strateginya harus kita lakukan? Nah, ini kita kawinkan di sini, kita silangkan di sini. Antara strength dengan opportunity, apa sih? Contoh, ini kan ada 1, 2, 3, mungkin katakanlah kita batasin 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita kan pakai tadi kan waktu di awal kan saya jelaskan, kita bikin bobot loh, kalau bikin peselnya. Oke, kita lihat nih bobot yang paling problem itu di mana gitu ya. Kita tulis di sini. Oh, strength-nya ini nih. Oh, weakness-nya ini nih. Ya. Opportunity juga. Kita ambil lah, nggak usah banyak-banyak. 5 aja cukup, misalnya. 5 cukup, 5, 5, 5 misalnya. Kalau ini cuma 3, nggak apa-apa. 3 juga nggak apa-apa. Nggak harus banyak-banyak gitu ya. Karena pusing juga. Kecuali Anda punya tim yang bagus, yang mengerti membuat bisnis plan, oke. Nggak masalah. Nah, jadi antara strength dan opportunity, kita tulis di sini apa strateginya. Jangan lupa, kita kan di awal depan, kita ada objektifnya, kan? Ada goals and objective. Kita harus memikirkan itu. Bahwa kita membuat strategi ini semua adalah demi kita bisa mencapai objektif tersebut. Ya, seperti itu. Jangan lupa seperti itu. Kemudian strength, ya, strength-nya dengan threat, dengan ancaman. Oke, kompetitor baru mengembangkan produk baru. Ada strength strategi. Oke, kita misalnya di sini meningkatkan penjualan dengan membuat produk unggulan baru. Saya tulis di sini ST01. Artinya strategi ST yang pertama. Kalau yang kedua ST02, ST03. Nah, di sini saya sebutkan di sini ST1, T1. Oh, S-nya S1 strategi dengan T1 kompetitor. Kalau misalnya dia ada nomor 2, di sini ada nomor 2, misalnya kita melihat bahwa strategi yang nomor 1 dengan nomor 2, kita bisa menyebutkan misalnya ABCD gitu ya, S1, T2, bisa seperti itu, nggak ada masalah. Nah, di sini mungkin akan keluar misalnya 5 juga ke strateginya, atau misalnya ada 6 atau 7. Nggak harus banyak sekali, nggak. Karena ini nanti kita akan lakukan pemilihan lagi nanti. Kita akan lakukan pemilihan mana yang urgent dan penting gitu ya. Seperti itu. Jadi membuat ini step by step, step by step, step by step seperti itu. Nah, sampailah seperti ini. Contoh, urgent dan penting. Oh, yang satu nih, urgent dan penting. Terus urgent ya. Artinya apa? Urgent dan penting itu adalah kalau benefitnya tinggi dan effortnya nggak terlalu besar, kita anggap urgent dan dia bersifat urgent dan penting juga. Kita masukkan di sini. Ada yang urgent, ada yang penting. Kita bisa cari caranya untuk membuat urgent dan penting ini. Seperti itu. Jadi kita buat strategi formulation-nya, ngapain nih, ngapain. Karena nanti tujuannya harus ke arah goals and objective nanti. Tujuannya harus ke sana. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sana, dari yang sudah kita buat, mana yang masuk menjadi financial perspective, ini yang disebut dengan balance scorecard sebenarnya. Ya. Mana yang masuk dalam financial perspective, mana customer perspective, internal, dan learning and growth. Kita buat strateginya. Misalnya tadi kan kita mengenai financialnya mengenai cost down ya, cost down misalnya kan. Strategi guideline-nya misalnya kita membuat strateginya misalnya pengurangan biaya-biaya. Kita targetin berapa yang bisa dikurangin biayanya. Targetin. Seperti ini ya. Dan kita bisa buatkan juga contohnya seperti inilah ya. Revenue-nya seperti ini nih. Cash flow-nya juga ada di sini ya. Misalnya cash flow-nya, cash flow-nya misalnya ya pertama itu 15 hari. Positif 15 hari. Tahun kedua harus bisa 30 hari. Tahun ketiga misalnya harus bisa misalnya 60 hari misalnya cash flow. Amannya misalnya, titik amannya di 60 hari misalnya, gampang. Tahun keempat 60 hari 60 hari. Misalnya seperti itu bisa. Oh, N4-nya berapa? Ini adalah strategi guideline-nya seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada action plan-nya. Untuk membuat ini,
Apa yang harus dilakukan? Turunannya seperti itu yang saya buat. Jadi ini ada bisnis map 1 tahunnya ya, dibagi dalam Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini tadi dari strategi guidelines-nya diukur nih. Apa aktivitasnya, apa aja nih di sini. Indikator keberhasilannya apa saja, dan seterusnya. Nah, ini akan dilakukan. Form-formnya bisa dipakai Pak, seperti ini, nggak harus ya. Sorry. Pak Okta, sorry Pak Okta, Ya, ya. mumpung ingat, mau tanya Pak Okta, maksudnya yang cash flow 60 hari, 30 hari itu maksudnya gimana Pak Okta? Oh, ini misalnya misalnya di depan misalnya goals and objektifnya misalnya harus punya dana cash untuk cash flow ya, perputaran duit itu yang positif ya, artinya bisa membayar karyawan, membayar supplier seperti itu ya, yang positif. Karena kadang-kadang sering sekali juga ada perusahaan yang wah ini lagi problem nih, lagi negatif ya, sorry, lagi negatif, problem seperti itu ya. Itu maksud saya. Jadi menjelaskannya ini dari sisi finance sebenarnya, Bro Yono. Jadi Berarti, sorry Pak Okta, berarti itu boleh dibilang jumlah cash-nya ya, jumlah nah bisa dibilang seperti misalnya gini. cash-nya. Biasanya Pak Yono per bulan itu memerlukan jumlah cash berapa supaya aman, nggak ngutang, nggak ambil, nggak pinjam dari bank kah, nggak gimana? Bisa katakanlah misalnya cash yang harus ada sebulan itu misalnya katakanlah 50 juta. 50 juta untuk bayar karyawan, misalnya untuk bayar supplier. Tapi sering sekali kan belum tentu 50 juta, mungkin adanya 30 juta misalnya gitu kan. Contoh seperti itu. Berapa lama saya harus bisa menyelesaikan 50 juta ini? Oh, saya ternyata hari ke-15 ini baru bisa nih dapat 50 juta. Karena kan Anda kan tentu akan dapat dari buyer ya, akan dapat dari buyer ya, pembayaran ya. Seperti itu, Bro Yono. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Okta. Nah, oke. Kemudian, nih, ini adalah yang penting lainnya, yaitu financial projection. Di sini, kalau dalam satu perusahaan, harus ada budget yang harus dilakukan. Jadi misalnya, marketingnya harus punya budget dong. Jangan sampai nggak punya budget, kalau nggak bisa kerja. Misalnya dia harus membuat signboard kayak misalnya atau apa perjalanan dinas ya. Salesnya juga harus ada budget. Misalnya untuk membuat sales program, sales promo segala macam. Operasional juga demikian juga. Nah, budget-budget ini harus dibuat di depan, diperkirakan di depan, baik 1 tahun sampai 5 tahun ya. Dan ini akan dihitung semuanya nanti oleh finance. Contohnya bikinnya seperti ini deh, formnya deh misalnya. Misalnya papan nama toko nih, pengadaan PNT di area barat untuk sales tradisional misalnya. Targetnya ada 20, satunya itu 5 juta, totalnya 100 juta. Budget ownernya marketing, kapan harus diadakan? Nah, ini penting, karena ini nanti akan dihitung oleh finance. Oh ya, berarti kenapa harus dihitung oleh finance? Ini untuk menghindari yang tadi saya sebutkan masalah cash flow ya, Bro Yono ya, seperti itu ya. Jadi harus dilihat dari awal gimana sih ngitungnya. Jadi ini membuat bisnis plan ini yang benar itu yang saling terkait semua. Semuanya saling terkait gitu ya, dari sisi marketing, finance, semua operasional segala macam saling terkait. Saya dulu sering itu oleh finance ya misalnya. Okta, ini budget kamu di bulan X, misalnya di bulan sekian ini kegedean nih. Ini saya ada problem nih di sini. Jalannya ada dua nih, tak. Either kamu naikin sales kamu di, misalnya yang dibilang bulan 5 ya. Either kamu naikin, bisa dapatin sales bagus di bulan 2, sehingga dia bisa bayar bagus lebih banyak di bulan 4. Atau kamu beresin budget kamu di bulan 5, di split ke bulan berikutnya. Gimana? Seperti itu contoh kerjasamanya. Seperti itu. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai terjadi problem di dalam finansial perusahaan begitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, financial projection-nya ada, harus dibuat juga gitu ya. Income statement-nya, cash flow-nya, neracanya harus dibuat seperti ini. Tujuannya apa? Nah, contoh ini deh, dibuat 1 tahun sampai 5 tahun juga nih, sampai tahun kelima. Kalau 1 tahunnya saya bikin per bulan lah ya.
tahun kedua, ketiganya dibuat dalam satu tahun aja. Tujuannya adalah untuk melihat per bulannya ini akan masalah atau tidak. Karena ini kan akan nyambung nanti dengan cash flow. Rugi laba ini, financial projection rugi laba ini, di sini kan kelihatan. Di sini akan dimasukkan nanti misalnya sales expenses-nya kan. Oh, budget sales-nya seperti apa nih? General administration expenses-nya seperti apa? Di sini ada banyak budget, ada apa, masalah, segala macam. Dan juga pengeluaran-pengeluaran, ada gaji, ada macam-macam ya, seperti itu. Nah, dilihat, oh ini minus, atau ini plus, atau misalnya, kan kita kan tadi sudah lihat kan di depan ada profit table ya, profitnya sudah ditetapkan sekian nih, di depan tadi kan goals and objective-nya udah ada ya, ternyata secara tahunan misalnya, secara di total di tahun pertama, di bawah dari target profitnya misalnya kan, di bawah, N4-nya di bawah, nah diskusi. Jadi sebelum kita launching business plan, diberesin dulu semuanya. Diberesin dulu. Oke, ini siapa, di mana, beban di mana yang paling banyak. Kalau misalnya di beban karyawan, nggak mungkin gaji karyawan dikurangin dong. Berarti ada di beban yang lain. Mungkin budgetnya ketinggian, atau misalnya ada misalnya proyek-proyek tertentu yang misalnya, oh memakan biaya yang tinggi. Bisa juga misalnya jalan keluarnya either sales-nya misalnya dinaikkan, kalau naikkan apakah bisa, itu di situ. Jadi kalau membuat bisnis plan dalam tim, di dalam suatu perusahaan, jadi itu harus saling terkait. Jadi ngomongnya tim ya, tim bisnis plan lah kalau saya dulu seperti itu. Dan ada juga beberapa company yang saya pegang jadi konsultannya juga, saya minta mereka membuat seperti itu, tim. Nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nggak bisnis plan namanya ya, bisnis masing-masing gitu. Jadi harus sejalan gitu. Sudah ada rencana, sudah ini segala macam, dan akan menghasilkan. Kemudian ada income statement-nya seperti apa, rugi labanya seperti apa. Ini penting dibuat karena tentu kita perusahaan akan maunya kan profit ya. Nah, dibuat dulu gambarannya bahwa proyeksi yang di sini dengan aktualnya berbeda, pasti berbeda. Tapi ini yang saya sebut di awal, waktu di awal tadi presentasi saya awal adalah sebagai peta jalan, sebagai guidance, agar ketika kita berjalan, kita bisa melihat, kita melakukan rencana loh, bahwa kan akan ada income statement berjalan ya. Misalnya kita di bulan 6 nih, di bulan 6, bulan 6-nya kan udah fix, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih akan rencana. Tapi dengan bulan 6 fix, sampai bulan 6 fix, dengan ada yang rencana, ternyata dia total di depan nih, tahunnya sudah di bawah, berarti harus diperbaiki dong. Harus ada yang diberesin dong. Apa yang harus diberesin? Misalnya seperti itu. Itu pada saat kita berjalan ya, kalau udah berjalan. Contohnya seperti itu. Jadi ini sebagai guidance business plan ini. Rugi labanya, ini rugi laba yang dibuatkan dalam setahun ya. Dibuatkan dalam setahun-tahun. Ini tipe ringkasnya lah, saya pikirkan ya, tipe ringkasnya. Nah, kemudian bagaimana dengan cash flow? Sama, harus dibuat juga cash flow-nya. Kalau di tahun pertamanya itu dibuat secara total ya, 12 bulan ya. Ini harus dilihat juga. Kita punya dananya enggak? Nah, di sini yang tadi yang di Pak Yono tadi ya bahas tadi itu akan kelihatan di sini nanti. Nah, ini minus enggak sih? Di bulan berikutnya kita akan minus atau enggak, atau positif. Nah, ini bisa dilihat, bisa didetailkan juga. Karena kan antara produk-produk penjualan kita kan revenue-nya kan nggak harus sekaligus dalam satu minggu. Bisa hari ini dapat, bisa hari ini masuk, bisa bulan depan minggu depan masuk, seperti itu. Nah, ini pada saat aktual kan seperti itu. Tapi pada saat kita bikin perencanaan harus jelas nih. Jangan sampai ini minus gitu ya. Kalau di perencanaan aja minus, akan problem ke depannya. Seperti itu. Nah, yang paling sulit adalah misalnya produk kita yang jatuh temponya panjang. Kita jual sekarang, misalnya sekarang bulan 6 nih. Kita jual bulan 6. Tapi bayarnya nanti 3 bulan lagi. Nah, itu pusing tuh bagian finance-nya. Nah, sementara si sales-nya demi mengejar KPI, hajar terus dia kan. Jual terus gitu kan. Yang pusing bagian yang lain, waduh, tagihan gua tinggi banget. Kapan ini bayarnya? Nah, ya itu harus kerjasama gitu ya. Dan dalam bisnis plan ini
dicek di sini juga. Ini sebagai guidance-nya nanti pada saat berjalan, tahun berjalan seperti itu. Nah, kemudian seperti inilah ya. Nah, satu lagi cash flow ini, kalau misalnya membuat bisnis plan untuk mencari investor atau mencari pinjaman ya, atau misalnya ada project ya, kita buatkan bisnis plan, biasanya mereka akan lihat, investor akan lihat payback periodnya berapa lama sih? Ada yang menginginkan payback periodnya misalnya cepat, ya misalnya seperti itu cepat. Cepatnya berapa lama? Oh 4 tahun, 3 tahun. Kalau setahun nggak mungkin lah, ya tahun nggak mungkin lah gitu ya. Oke, 5 tahun oke, nggak apa-apa misalnya seperti itu. Nah di sini kalau kita mau buat financial projection yang kita sudah hitung present value dan segala macam ya, di sini kelihatan di sini ya di bawah ini. Nah ini yang akan mereka lihat. Kalau misalnya pinjaman dari bank, mereka akan lihat ini. Jadi si pembuat finance ini nanti akan lihat ini. Oke, kalau misalnya dia membuat project, ya, tentu dibuat juga mengenai perhitungan finance-nya ya. Ada sales-nya dan lain-lain, model bla 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 seperti itu. Ini akan lihat di bawahnya seperti apa. Kalau misalnya PP-nya ulama, misalnya 10 tahun, nggak akan mau. Nggak ada yang investor yang mau seperti itu. Kecuali bisnis yang besar banget ya, mungkin yang skalanya ratusan miliar, mungkin oke gitu ya. Tapi kalau bisnisnya mungkin cuma berapa miliar atau ratus juta misalnya ya, nggak akan mau sampai 10 tahun seperti itu. Nah itu penting juga itu. Nah salah satu kegunaan cash flow dari bisnis plan seperti itu. Jadi setelah bisnis plan membuat rancangan, strategi, dan rencana aksi, kemudian raportnya adalah financial projection. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan buruk atau enggaknya itu dilihat dari mana sih? Dari raportnya. Kita belajar misalnya di sekolah, nah, bagus enggaknya kan dilihat dari raport kita. Bisnis juga gitu, dilihat dari mana? Finansialnya seperti apa? Bagus atau enggak gitu kan? Kalau jelek berarti kinerja manajemennya problem. Entah di mana problemnya itu bisa dilihat, apakah di salesnya atau di operasionalnya seperti itu. Jadi penting dianalisa, penting dilakukan, penting dibuat seperti ini. Jadi itu siklusnya menjadi feedback ke depan. Neraca juga harus dibuat ya, karena itu satu kesatuan ya. Neracanya seperti apa supaya jelas semuanya. Nah, ini yang disebut dengan dashboard ya, dengan KPI dari action plan-nya. Ketika tadi semua ya, termasuk juga rancangan-rancangan strategi, semuanya kan dimasukkan ke dalam action plan. Nah, di sini dibuatkan di sini. Masing-masing dari action plan ini, katakanlah nih action plan-nya bagian sales. Sales ini misalnya objektifnya apa sih? Misalnya pertama, misalnya pembukaan toko baru, misalnya masuk ke toko-toko baru atau daerah baru, misalnya program dan lain-lain. Mereka akan dibobot mana yang paling penting bagi mereka menurut mereka. Nah, kemudian proyek aktivitasnya dijalankan, indikator keberhasilannya disebut berhasil itu apa dan dibobotkan di sini. Ini masing-masing 100%, 100%, 100%. Ini total di bawahnya 100%. Nah, di sini dibuat Q1 bagaimana, Q2 gimana, Q3 dan seterusnya. Targetnya kan seperti ini. Progresnya bagaimana, aturannya seperti apa. Hijau, kuning atau merah. Nah, di sini akan dilihat. Jadi pada saat berjalan misalnya nih sekarang nih ya, katakanlah sales nih misalnya. Targetnya katakanlah misalnya 1 miliar misalnya atau 100 juta deh. Aktivitasnya adalah penjualan bulanan misalnya kan. Q1-nya misalnya targetnya katakanlah misalnya 500 juta. Progresnya di Q1 itu ternyata 300 juta. Berarti cuma berapa persen tuh kan? Merah dong. Ya. Padahal bobotnya misalnya 20%. Misalnya di sini nih, pembukaan daerah barunya misalnya 30% misalnya kan. Katakanlah pembukaan daerah barunya misalnya targetnya Q1 misalnya katakanlah 5 daerah. Yang berhasil baru 2 daerah. Oh berat banget, merah. Nah ini adalah dia punya dashboardnya. Kalau merah-merahnya banyak gitu kan, merah-merah. Nah ini bosnya kan lihat, kok merahnya banyak, rapor lu kebakar semua, kenapa ini rapornya nih dari kerjaannya nih. Nah ini penting. Banyak sekali kita pebisnis atau perusahaan tidak membuat yang namanya dashboard.
Ini mungkin dashboardnya saya buat seperti ini. Bisa aja dibuat dashboard yang lebih menarik, nggak ada masalah. Dengan cara yang lebih bagus, dengan cara yang menarik, dengan cara IT kan banyak sekarang. Dibuat itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kalau saya yakin cara yang untuk ditaruh di atas kertas seperti ini ya, bisa dibuat dashboard menarik. Kalau saya dulu pernah, jadi pengalaman saya dulu waktu di pabrik di Astra itu, kita bikin semacam dashboardnya itu di ruang marketing, ya. Di ruang marketing kita bikin, dulu belum ada semacam televisi, enggak, tapi kita bikin dari papan tulis, kita bikin situ angka, dan kita tempelkan kertas warna merah, biru, kuning lah, seperti itulah ya. Kita tempel seperti itu. Nah, yang melihat bukan saya di marketing, bukan anak buah saya, bukan direktur saja yang melihat. Yang melihat semua karyawan. Bahkan karyawan bawah atau misalnya serikat pekerja pun akan datang naik ke atas ke marketing. Mereka akan lihat. Pokoknya mau lihat ini dashboardnya, problem di mana nih? Kalau misalnya problemnya di saya di penjualan, ya saya akan jawab, ya oke, saya sorry, apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau misalnya mereka melihatnya, problemnya karena pengiriman nih, mereka turun ke bawah gitu kan, mereka lakukan sosialisasi, pengiriman problem nih, ini merah nih pengiriman, apa yang harus dilakukan? Contoh seperti itu. Jadi kalau ada dashboard dan ditempel dashboardnya, semua mata kan melihat ya, jadi lebih gampang, enak gitu loh, nggak harus didiamkan, tidak harus menjadi kertas mati begitu, tapi ditempel semacam majalah dinding gitu. Oh iya nih. Jadi misalnya ada di war room lah, di ruangan perang lah gitu ya, war roomnya ada tempat seperti, dashboardnya ini merah nih ya, problem nih, siapa nih yang merah nih, seperti itu. Jadi ini bisa memotivasi juga seperti itu untuk karyawan lainnya. Oke, ini adalah kertas evaluasi ya. Jadi kalau misalnya tadi merah segala macam seperti ini, ada problem, dievaluasinya kenapa? Jadi problemnya apa sih? Nah, itu harus diberesin. Problemnya apa, counter action-nya apa, dan result-nya bagaimana. Sudah diberesin nggak? Jadi ini bisa ditampilkan juga, oke, kalau ini dalam berjalan ya, kalau udah berjalan, tahun berjalan ya. Oke, problemnya sudah close nih, oke, hasilnya udah ada close. Atau nggak close, merah terus, itu masalahnya. Jadi ini adalah evaluasi dan kertas kerjanya untuk gimana supaya masalah itu dibereskan. Mungkin kelihatannya simpel di sini, tapi pekerjaannya nggak simpel. Mereka akan mengidentifikasikan masalahnya, akan diskusi, akan meeting, dan lain-lain, sampai akhirnya ketemu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir. If you don't have a plan, you're planning to fail. Ada yang menulis seperti ini. Having a solid business strategy is going to help you guide your business through tough time. Jadi, melalui masa-masa sulit ya, dan memastikan Anda selalu mendapatkan profit dan sisi yang bagus di dalam tahun berjalan ya. In order to devise a strategy, you will have to think strategically. Jadi yang penting kita harus membuat strateginya. Jadi inilah yang dilakukan. Jadi saran saya memang buatlah business plan dengan benar gitu. Jadi bukan hanya membuat business plan seperti itu, tapi lakukan dengan benar dengan mempertimbangkan eksternal dan internal, dan juga dengan memastikan bahwa goals atau rancangan yang di depan yang Anda impikan itu berjalan, dan juga harus ada raportnya di dalam finansialnya, supaya ketika di dalam planning sendiri pun sudah kelihatan, ini masalah, Anda bisa perbaiki sebelum dieksekusi. Nah, jadi ketika itu udah beres, kalau biasanya perusahaan-perusahaan itu akan melakukan komunikasi ke seluruh karyawan. Mereka akan melakukan rapat kerja. Kalau dulu biasanya rapat kerja di hotel ya, selama 3 hari 2 malam atau selama 4 hari 3 malam seperti itu, sama memberikan hal-hal yang baru. Nah, masing-masing mempresentasikan strategi-strategi dan action plan-nya. Terakhir juga finance-nya seperti itu. Tujuannya adalah mengkomunikasikan ke seluruh karyawan, ke seluruh stakeholder-nya tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam 1 tahun mendatang dan dalam tahun-tahun berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bro Ezi sekalian. Hello Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community.
Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.